Hai hai hai, halo Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita akan membahas tentang karma dia yang menyakiti kamu ya, kupas tuntas karma kamu dan dia ya sayangku ya. Dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Aquarius ya. So, be smart, be wise, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku bener-bener appreciate ya. Appreciate banget. Aku menghargai ke beberapa teman-teman yang support ya. Kapan hari itu ada yang komen, aku nggak skip iklannya. Ada lagi yang komen, udah share. Aduh, itu gimana ya? Itu ada kualitas di dalam diri ya. Di dalam diri teman-teman yang udah support aku, bantu aku, makasih banget ya. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku ya, oke? Karma dia yang menyakiti Aquarius ya, sebetulnya sakit itu adalah sebuah persepsi. Kamu bisa memilih untuk tidak sakit sebetulnya ya, oke? Dan karma itu adalah, orang bilang kayak, itu adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat, terus apalagi dibilang ya, tabur tuai. Nah itu sebetulnya sama aja, karena setiap perbuatan itu ada efek atau ada reaksi ya, setiap apapun yang kita lakukan. Dan karma itu ada karma baik, ada karma buruk, nggak selalu buruk ya konotasinya ya, oke? Dan kalau misalnya karma buruk itu bisa kok ditebus hanya dengan, ya perbanyak-banyak aja untuk berbuat kebaikan ya. Bisa seperti itu ya sayang ya, oke? And we'll see. Two of Pentacles di sini, reverse. Ace of Pentacles di sini. Five of Wands, oke. Banyak konflik ya, orangnya banyak konflik. Ada Six of Swords di sini, oke. Ten of Cups. Two of Wands, okay. The High Priestess, I see, okay. Reverse, lalu di sini ada King of Wands reverse, okay. Let's talk about karma, ya, bahas tuntas, kupas tuntas. Satu hal yang sangat menyiksa dirinya atau yang membuat dia sangat sakit itu adalah karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang palsu ya, yang tidak tulus terhadap dirinya, itu membuat dia sangat sakit ya. Dan kehilangan kekuatan, ini ada Angel of Strength reverse. Kehilangan kekuatan orang ini kayak apa ya, kayak dia udah kayak putus asa gitu, kayak frustasi ya. Karena ini di sini dia ada dihianati oleh rekan kerja, mitra bisnis, atau ya terkait dengan keuangan gitu ya. Walaupun secara keuangan dia sih sebetulnya fine-fine aja ya, di sini fine-fine aja untuk keuangan. Tapi entah somehow gimana gitu ya, pengeluarannya tuh bener-bener ya, dia pun kesulitan. Padahal mestinya sih kalau ada pendapatan itu cukup, bahkan bisa menabung ya. Tapi ini dia enggak ya. Bahkan dia selalu kekurangan, dan ini adalah satu bentuk hukuman sebetulnya. Karena ya gimana ya, rezeki datang tapi pengeluaran tuh banyak, even untuk hal-hal yang mungkin dia tidak nikmati ya. Dan ini memang terlihat bahwa tadi saya katakan orang ini banyak dikelilingi dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang palsu. Konflik melulu ya, konflik terus ya. Terus kemudian ini berbagai rencananya dia itu tertunda, gagal. Ini dalam hal pekerjaan ya atau apa ya, itu banyak rencana yang gagal, banyak kegagalan dalam kehidupannya ya. Tapi memang di sini saya lihat untuk
cinta atau dengan pasangannya dia cukup cukup berhasil ya, cukup berhasil gitu. Karena ya mungkin dia memang udah dibangunnya ya memang mungkin dia cinta gitu ya. Lalu yang jelas memang di sini dia banyak konflik, banyak masalah, banyak konflik. Jiwanya tuh restless. Ya, restless artinya pusing melulu, stres melulu gitu ya. Stres karena banyak berantem sama orang, jiwanya energinya tuh bocor. Banyak berantem, banyak bertengkar sama orang dan banyak rencana-rencana dia yang misalnya dia rencana something apa gitu ya. Rencananya itu either tertunda atau gagal dan itu terjadi secara terus-menerus gitu dia. Dan paling menyakitkan adalah dia mengalami pengkhianatan-pengkhianatan. Mungkin memang ya dia ngalamin gitu pengkhianatan-pengkhianatan ya, dia merasakan gitu, oh ternyata begini ya sakitnya ditusuk dari belakang ya. Mungkin memang tidak terkait dengan pasangan karena di sini saya lihat ada ya dia cukup ini maksudnya cukup berjalan dengan baik ya dengan pasangannya, even mereka punya anak ya. Tapi di sini dia ditusuk dari belakang mungkin oleh orang-orang yang dia percayai gitu dan itu tuh benar-benar sangat memukul dia. Ada kemungkinan di sini ada uang terlibat ya. Artinya dia sudah mempercayai seseorang gitu dengan uangnya and then dia dibawa kabur aja atau gimana itu membuat hidupnya tuh cukup belangsak. Hidupnya dia itu cukup belangsak. Kalau misalnya kamu mau menyebut itu adalah karmanya dia, ya ini hidupnya cukup belangsak. Ya, cukup ambiar gitu ya. Oke. Ya, overall itu yang dia alamin. Hidupnya banyak konflik dan orang yang banyak terlibat konflik itu capek. Dia tidur nggak bisa tenang. Ya, terus kemudian mau hari-hari tuh dadanya tuh kayak bergemuruh nggak bisa tenang ya. Jadi nggak kayak dikejar-kejar sesuatu gitu ya. Jadi hidupnya tuh seperti itu, nggak tenang dan itu tuh capek banget beneran ya. Ini yang terjadi dalam hidupnya dan itu hidupnya tuh kayak di neraka karena nggak bisa tenang terus menerus gelisah itu kayak di neraka. Biarkan semesta yang mengurus orang ini ya. Dia punya perjalanan sendiri dengan Tuhan, dia punya kehidupan sendiri dengan Tuhan. He atau she is not your business. Kehidupan dia atau kehidupan mereka itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah diri kamu sendiri ya. Diurus. Benci, marah, apalagi dendam itu disingkirkan. Let him go, let her go, lepaskan dia kepada semesta dan ampuni ya, karena tidak ada satu kesalahan yang terlalu berat untuk tidak bisa diampuni. Semua kesalahan bisa diampuni, bisa dimaafkan. Ampuni dia. Kalau perlu doakan dia bahagia ya. Doakan dia bahagia. Itu indikatornya atau parameternya tuh seperti itu ya. Ya, ketika kamu berhasil untuk mendoakan dia bahagia berarti kamu sudah sembuh ya. Selama kamu belum berhasil mendoakan dia untuk bahagia itu berarti sakit hatinya masih ada di kamu. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Ya saya pengen teman-teman di sini tuh bertumbuh. Jiwanya tuh berevolusi ya, bukan hanya sekedar mengharapkan sesuatu tanpa mengerti bahwa semesta itu punya sistem, semesta itu punya rahasia sayang ya. Dan ini adalah salah satu yang saya katakan kepada kamu. Oke, Aqua? Well, be heal ya sayangku. Lepaskan segala beban-beban emosional, sampah-sampah emosional semuanya dikeluarin. Jadikan hari ini sebagai titik balik dalam kehidupan kamu. Toh kamu kan gak pengen hidup kamu acak-adul, kacrut gitu. Gak pengen kan? Nah, sembuhkan diri kamu. Ketika di dalam batin kamu itu tenang, damai. Damai itu artinya gak ada lagi marah, gak ada dendam ya. Itu damai. Kalau masih ada marah, dendam, hidup kamu ya terus akan acak-adul. Ya, memang seperti itu. Itu memang menyakitkan, tapi saya harus menyampaikan ini kepada kalian semua ya. Supaya kalian sembuh, hidupnya juga sembuh gitu ya sayang ya. Well, oke Aquarius, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate berarti kita belum berjodoh, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan konseling atau konsultasi, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya. Setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif, kita bisa ngobrol. Dan kalau misalnya kamu nggak punya budget, Bunda nggak punya budget, oke, kamu bisa
Nyalakan loncengnya ya, nyalakan loncengnya supaya nanti kalau udah live kamu nggak ketinggalan sayangku ya. Well, oke, Aquarius. Aku berdoa agar kamu bisa menjadi seorang manusia yang bebas dan merdeka ya. Bebas merdeka melangkah dengan ringan karena tidak ada lagi hal-hal negatif yang membuat kamu berat untuk melangkah. Oke, I love you Aquarius. Bye-bye.